Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Senja channel Waqiah Indonesia yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan kesempatan, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapati indahnya kembali bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta keikhlasan kepada kita dalam menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa menjalankan ajaran-ajaran beliau, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan beliau di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa Mutiara Senja rahimakumullah. Salah satu nikmat Allah yang harus benar-benar kita jaga yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat berupa Allah memberikan lisan kepada kita. Betapa pentingnya lisan ini harus kita jaga, karena ibaratnya mata uang, maka lisan ini memiliki dua sisi yang berbeda. Sisi yang pertama ketika lisan ini bisa digunakan oleh kita semua dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, maka lisan ini akan bisa mengantarkan kita ke tempat yang mulia di sisi Allah. Ketika lisan ini kita gunakan untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik, kemudian kita gunakan untuk berkata yang baik, maka akan membawa kita lisan ini kepada tempat yang mulia di sisi Allah, bahkan akan menjadi mulia dari kita ini di hadapan makhluk Allah, di hadapan manusia yang lain. Di satu sisi yang lain, lisan ini jika tidak digunakan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, maka lisan ini akan menjerumuskan kita umat manusia ke tempat yang hina, ke tempat yang Allah tidak suka, bahkan Allah akan murka kepada siapa saja yang tidak bisa menggunakan lisannya dengan baik. Maka lisan yang tidak digunakan dengan cara yang baik, punya lisan hanya digunakan untuk riba, untuk namimah, untuk fitnah, mencaci maki, menghardik saudaranya yang lain, dilakukan dengan hal yang tidak baik, maka lisan ini akan membawa umat manusia ke tempat yang hina di sisi Allah dan juga di hadapan manusia yang lain. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menjaga lisan ini, karena lisan ini apapun yang keluar darinya, sebagaimana Allah telah menjelaskan kepada kita, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan yang keluar dari lisan ini kecuali akan ada di sisinya, yaitu malaikat raqib dan atid yang siap untuk mencatatnya. Oleh karena itu mari kita jaga lisan kita ini, karena kalau terpelesetnya kaki, mungkin yang luka adalah kaki kita. Tapi kalau lisan kita yang terpeleset, itu bisa mencelakakan diri kita dan juga bisa menyakiti orang lain, kemudian mencelakakan orang lain. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bagaimana sih kita menjaga lisan kita ini? Ada satu hadis yang sangat populer. Kita sering mendengar satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah, katakanlah yang baik, katakanlah hal itu dengan cara yang baik. Kalau tidak, lebih baik kita diam. Maka ini merupakan salah satu tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini selamat dari lisan kita yang tidak digunakan dengan cara
yang benar, dengan cara yang baik. Hadirin rahimakumullah, di satu sisi yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya dijelaskan kepada kita an Abi Musa. Abi Musa bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Siapakah orang Islam yang paling afdal? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang Islam yang paling afdol itu adalah di mana orang lain, muslim yang lain selamat dari lisannya dan juga selamat dari tangannya, selamat dari perbuatannya. Hal ini penting harus kita perhatikan karena ternyata termasuk hal yang merupakan baiknya keislaman kita ini ketika kita bisa menjaga lisan kita. Hadirin pemirsa Mutiara Senja rahimakumullah, di keterangan yang lain suatu saat sahabat Uqbah bin Umair, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, bagaimana agar kami ini selamat, agar kami ini bisa selamat bagaimana? Maka kemudian Rasulullah menjawab kepada sahabat Uqbah bin Umair, dan juga otomatis kepada kita semua sebagai umatnya, beliau kemudian berpesan 3 hal. Yang pertama, beliau menyampaikan, amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu. Ini penting, jagalah lisanmu. Apalagi zaman sekarang, di era yang luar biasa, media sosial ini menjadi hal yang seolah-olah menjadi bagian hidup umat manusia. Maka tidak hanya lisan, seolah-olah lisan ini sekarang sudah punya wakil. Kalau dulu kita mengenal mulutmu harimaumu, maka sekarang bisa jadi tanganmu adalah ularmu. Tidak hanya dengan ucapan lisan, tapi juga dengan tangan kita. Ketika kita pegang HP, maka hati-hati ya, jempol kita ini ketika ngetik sesuatu, nge-share sesuatu, menyampaikan sesuatu, maka pastikan yang akan kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang maslahah ketika nanti akan kita sampaikan kepada orang lain. Meskipun itu hal yang baik, hal yang benar, tapi kalau sekiranya membawa mafsadah untuk banyak orang, lebih baik kita diam, lebih baik kita pikirkan lagi dengan cara yang matang sebelum kita membagikan pada orang lain. Yang kedua, kemudian Rasulullah berpesan kepada kita, wal yasa'ka baituk, tetaplah tinggal di rumahmu. Lah ini penting. Kita ini terkadang suka ke tempat orang lain. Artinya apa? Suka ngurusi hal-hal yang merupakan urusan orang lain. Kata anak-anak muda bilang, kita ini kadang-kadang kepuan, ya. Ingin tahu padahal itu bukan urusan kita. Ingin tahu padahal itu hal yang mungkin tidak merupakan bagian dari kita. Seneng ngurusi orang lain. Lebih baik kita ini sibuk mengurusi diri kita sendiri, sibuk mengurus rumah kita sendiri, sibuk mengurus dapur kita sendiri, daripada kita sibuk mengurusi urusan orang lain yang bisa jadi itu nanti akan membuat kita celaka. Dan yang ketiga, agar kita selamat, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wabki ala khotiatik, tangisilah kesalahanmu. Lebih baik kita ini menangisi kesalahan kita. Kita mohon ampun, mohon maaf, mohon ampunan pada Allah atas kesalahan kita, bertaubat kepada Allah, kita menangisi kesalahan kita, maka hal itu akan membuat kita selamat. Oleh karena itu, pemirsa Mutiara Senja rahimakumullah, maka penting kiranya kita ini menjaga lisan, agar lisan kita ini benar-benar menyelamatkan kita dan juga menyelamatkan orang lain. Hadirin rahimakumullah. Kemudian terakhir, ada satu kisah yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah dosa yang banyak membuat orang tergelincir ke neraka Allah? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah al-famu wal faraj, yaitu mulut dan juga kemaluan.
Hadirin pemirsa Mutiara Senja rahimakumullah, adab Allah akibat salahnya seseorang, tidak tepatnya seseorang menggunakan nikmat lisan ini disegerakan oleh Allah. Ini termasuk salah satu hal yang siksanya disegerakan oleh Allah, tidak menunggu nanti di akhirat kelak, yaitu kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh lisan kita. Satu hal yang menarik dari kisah yang diceritakan dalam Tabaqatul Mufassirin, di mana satu kisah ini dialami oleh dua ulama besar, yaitu seorang tokoh, seorang yang bernama Imam Al-Kisai dan Imam Al-Yazidi. Beliau Imam Al-Kisai adalah seorang ulama ahli qiraah, sedangkan Al-Yazidi ini adalah seorang nuhat, seorang ulama ahli nahwu. Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, ketika beliau mengadakan satu acara, diundanglah para tamu-tamu dan yang datang diantaranya adalah kedua beliau ini. Maka satu pelajaran yang oleh Allah ditunjukkan kepada kita melalui dua hambanya yang soleh. Ketika masuk waktu sholat, maka kemudian disampaikan, sekarang monggo Imam Al-Kisai yang menjadi imam. Ketika beliau menjadi imam, di dalam membacakan surat Al-Kafirun diceritakan dalam Tabaqatul Mufassirin itu, Imam Al-Kisai ini salah, ya khilaf dalam membacakan surat Al-Kafirun. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai salat, selesai berdoa, menyampaikan mungkin secara gurauan sesama sahabat, ya Imam Al-Yazidi bergurau, nyeletuk, mengucapkan kepada Imam Al-Kisai, bagaimana seorang ulama besar ahli qiraah salah dalam membacakan surat Al-Kafirun. Waktu berlalu, acara berlangsung, masuklah kemudian di waktu sholat berikutnya. Maka kemudian kini giliran Imam Al-Yazidi yang menjadi imam. Kalau tadi Imam Al-Kisai khilaf, salah dalam membacakan surat Al-Kafirun, Allah kemudian memberikan pelajaran melalui dua hambanya yang soleh ini kepada kita. Kalau kemudian Imam Al-Yazidi ini salah, hilaf dalam membacakan surat Al-Fatihah, maka setelah selesai salam, dihampiri oleh Imam Al-Kisai. Kemudian beliau berpesan, dan juga ini pesan menjadi pesan buat kita semua. Beliau berkata, ikhfat lisanak, jagalah lisanmu, la takul fatubtala, janganlah engkau berkata, janganlah engkau berucap sesuatu yang bisa menimpa bala kepadamu gara-gara ucapan itu. Innal bala'a muwakkaluna bil mantik, sesungguhnya bala itu terkadang diturunkan oleh Allah karena ucapan ini, karena perkataan ini, karena salahnya lisan dalam mengucapkan sesuatu. Maka hikmah dari kisah dua ulama yang soleh ini, dua hamba Allah yang soleh ini, cukuplah kita jadikan pelajaran. Jangan sampai karena kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka kemudian Allah menurunkan bala, menurunkan cobaan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, marilah kita jadikan lisan ini sebagai sumber pahala, sebagai salah satu sarana untuk kita taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan kita gunakan berzikir pada Allah, dengan kita gunakan membaca Al-Quran, dengan kita gunakan untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang baik. Insya Allah nikmat lisan ini dapat kita gunakan dengan cara yang tepat untuk menjadikan diri kita semakin hari semakin soleh, soleh di hadapan Allah dan juga soleh di hadapan seluruh makhluk-makhluk Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.